Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini adalah panggung yang sudah kita bikin pada tutorial sebelumnya. Untuk saat ini kita akan menambahkan lampu untuk panggung ini atau lampu sorot. Nah sebelumnya saya akan memasukkan untuk collection yang baru, dan di sini khusus untuk segala hal yang menyangkut dengan lampu stage atau lampu panggung tersebut. Kita tulis di sini lampu panggung. Dan pastikan di sini dalam kondisi terseleksi sehingga objek-objek apapun nanti yang masuk akan terkumpul di sini. Nah, dalam hal ini saya akan memulai dengan memasukkan kubus. Selanjutnya saya akan atur posisinya dan modelingnya lewat edit mode. Agar supaya terlihat ukurannya dengan panggung ini, saya akan mengambil sudut pandang wireframe. Dan sekarang saya mulai atur posisi dan juga ukurannya. Saya posisikan ini di depan panggung. Jika kita anggap cukup tentang posisinya, sekarang kita akan membuat rangka melalui loop cut atau melalui garis-garis. Kita masukkan Ctrl R dan kita memiliki banyak garis. Kemudian garis ini akan kita bentuk melalui triangulate sehingga seperti segitiga-segitiga. Kemudian kalau kita lihat sudut pandang solid view masih belum kelihatan, maka kita gunakan wireframe sehingga bentuk kerangkanya nanti akan kelihatan. Dan sekarang mari kita masuk ke object mode, dan kelihatan sudah seperti kerangka. Selanjutnya kerangka ini akan kita pertebal dengan cara pilih solidify. Dan kita bisa lihat seperti ini hasilnya atau bentuknya. Kemudian warnanya bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Dan seperti inilah hasil untuk kerangkanya. Kita ganti di sini namanya dengan kerangka lampu. Untuk langkah yang selanjutnya adalah kita akan membuat tempat lampunya. Namun sebelumnya kita akan buat originnya ada di dalam kerangka ini dengan cara klik kanan setelah kita seleksi kerangka ini, lalu set origin to geometry. Maka kita bisa melihat warna titik ini ada di tengah-tengah kerangka tersebut. Baru kemudian kita tekan Shift S untuk memunculkan tanda ini dan cursor to selected. Dengan demikian ketika kursor di sini, apapun benda yang baru kita masukkan akan berawal dari sini. Nah, untuk membuat tempat lampunya saya akan memasukkan silinder. Di sini akan saya ganti namanya tempat lampu. Untuk mempermudah modelingnya, saya akan menyembunyikan semuanya kecuali silinder ini. Caranya Shift H. Dan sekarang kita dengan leluasa untuk membuat modelingnya. Supaya terlihat sudut pandang di belakangnya, kita aktifkan di sini X-ray. Dan kemudian saya extrude ke atas. Tidak perlu terlalu rapi-rapi banget, yang penting sudah kelihatan seperti tempat lampu, itu sudah cukup. Pewarnaannya di sini saya akan menggunakan material seolah-olah terbuat dari plastik. Dengan demikian subsurface-nya saya aktifkan sampai 1, dan di dalam subsurface color ini saya gunakan warna agak kehitaman. Dan di sini warnanya bebas bagi kita. Setelah selesai bentuknya seperti lampu, baru kita kembalikan apa yang sebelumnya sudah kita sembunyikan.
tekan Alt H. Dan sekarang kita tinggal tentukan posisinya sesuai yang kita inginkan. Seperti sebelumnya, kita letakkan terlebih dahulu di sini adalah set origin to geometry, lalu shift S, cursor to selected. Jadi nanti benda yang baru akan masuk tepat di tengah-tengah tempat lampu ini. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan lampunya. Di sini kita add light dan saya memilih lampu spot. Jika kita lihat di panggung ini, lampu spot masih belum memiliki cahaya yang terlihat. Oleh karena itu kita perbesar kekuatannya. Dan di sini sudah bisa kita lihat. Tinggal kita atur sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, kita ingin bagaimana supaya nanti ketika kita melakukan pergerakan pada tempat lampu ini, maka lampunya ini akan mengikuti pergerakan tempat lampu itu. Nah, caranya adalah kita melakukan parenting. Yang pertama, kita seleksi lampunya terlebih dahulu, kemudian shift dan kita seleksi tempat lampunya, maka yang diseleksi paling akhir itu nanti akan menjadi parent yang akan diikuti oleh anaknya. Maka klik kanan, kemudian kita pilih parent dan bisa kita pilih objek atau Ctrl P dan kita pilih objek. Nah, nanti di sini lampu yang spot tadi akan menyatu dengan silinder di bawah file yang namanya tempat lampu. Sekarang jika kita gerakkan tempat lampu ini, misalkan di sini, maka lampu ini akan mengikuti. Adapun langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pergerakan, dan saya awali pergerakan lampu ini adalah menggunakan rotasi X, sehingga ke depan dan ke belakang. Nah, pada awalnya saya akan memasukkan tampilan lain di sini, dan di sini saya akan memilih graph editor. Kemudian pada frame yang pertama ini saya lakukan keyframe. Klik tanda titik ini dan di sini sudah ada keyframe. Kemudian di dalam graph editor ini kita pilih key dan kita tambahkan di sini adalah add F-curve modifier dan saya akan memilih noise. Melalui noise ini kita akan lihat pergerakannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lakukan di modifier ini adalah pengaturannya. Jika kita melihat grafik ini semakin ke bawah maka dia akan semakin ke belakang, semakin ke atas semakin ke depan. Nah, saya ingin agar supaya ketika di belakang dia tidak sampai ke sini tapi cukup di sini saja. Dengan demikian saya akan mengangkat grafik ini ke atas. Tekan G baru kita angkat ke atas. Nah, dengan cara seperti ini yang paling bawah itu mendekati garis, di mana garis ini adalah bagian tengahnya, maka nanti selebihnya dia akan bergerak ke depan. Jadi tidak ada lagi mundur sampai ke belakang. Tinggal kemudian kita atur selebihnya. Langkah yang selanjutnya adalah saya akan melakukan pergerakan ke kiri dan ke kanan. Maka menggunakan rotasi Y. Seperti biasa kita awali dengan keyframe dan di sini sudah ada untuk Y. Nah, di sini kita bisa melihat dari sudut pandang Y. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan di sini noise. Kemudian kita bisa atur sesuai yang kita inginkan.
Nah, itulah bagaimana kita membuat semacam gerakan melalui noise tanpa harus satu persatu kita bikin di dalam keyframe ini. Jadi cukup dengan cara seperti ini, dia akan bergerak sendiri mengikuti gelombang-gelombang yang ada di dalam graph editor ini. Selanjutnya kita akan menambahkan nuansa asap agar supaya pancaran lampu ini dari atas ke bawah bisa terlihat. Di sini saya akan masuk ke shading, objek saya ganti ke word. Adapun untuk shadernya, di sini saya akan mengambil volume scatter. Segala hal yang menyangkut volume pasti akan berhubungan dengan asap. Volume kita sambungkan ke volume. Nah, ini masih gelap karena terlalu besar asapnya, terlalu tebal. Kita kurangi nilainya. Dan terlihat seperti asap, dan kita melihat pancaran lampunya juga terlihat dari atas ke bawah. Selanjutnya kita bisa atur dari sini bagaimana agar supaya tidak terlalu gelap asapnya tapi pancaran lampunya masih terlihat. Begitu juga untuk pewarnaan ini kita arahkan ke hitam sehingga terlihat lebih tipis. Di sini kita di dalam scene ini kita juga bisa atur untuk volumetriknya. Saya tambahkan di sini menjadi 1000 meter agar supaya walaupun kita melihatnya dari jauh, maka volumetrik ini masih tetap terlihat. Dan juga untuk lampu ini akan saya kurangi kekuatannya. Sekarang kita lihat pergerakannya misalkan. Langkah selanjutnya adalah kita akan memperbanyak jumlah lampunya. Nah, di sini kita akan melakukan duplikasi. Supaya duplikasi ini langsung bisa semuanya, maka kita seleksi kedua-duanya. Kita seleksi tempat lampunya, kita seleksi juga lampunya, lalu kemudian Shift D dan kita arahkan ke samping dengan cara tekan X. Nah, karena ini memiliki gerakan yang sama, jika kita play, nah supaya beda, maka yang terakhir ini cukup kita ganti offsetnya saja. Pasti akan mengalami perbedaan baik dari sudut pandang Y ataupun X-nya. Bebas. Jika kita mainkan, sudah memiliki perbedaan gerakan. Begitu juga kita bisa atur warna lampunya yang berbeda. Termasuk juga mungkin kita mau ganti kekuatan cahayanya. Dan begitu pula ketika kita menambahkan yang lainnya. Tekan Shift D. Pertama kita seleksi keduanya, kemudian tekan Shift D dan kita arahkan. Dan sekarang kita sudah memiliki 3 lampu dengan pergerakan yang berbeda serta memiliki warna yang juga berbeda. Untuk selebihnya kita bisa sesuaikan termasuk kondisi lampunya agar supaya terlihat lebih baik lagi. Nah, sekarang kita sudah memiliki lampu dengan warna yang berbeda serta pergerakan yang berbeda juga, cocok untuk kita bikin sebagai lampu panggung.